Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil laporan balance scorecard kami pada perusahaan PT Gas Negara Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Putri Oktadenovit, Zirli Farah, saya sendiri, dan Tiara Ayodia. Kemudian latar belakang PT Perusahaan Gas Negara Tbk disingkat PGN adalah sebuah BUMN yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi yang menghubungkan pasokan gas bumi Indonesia dengan konsumen di seluruh penjuru Nusantara. Semula pengusahaan gas di Indonesia adalah perusahaan gas swasta Belanda yang bernama IJN Eindhoven & Co, berdiri pada tahun 1859 yang memperkenalkan penggunaan gas kota di Indonesia yang terbuat dari batu bara. Kemudian visi dan misi perusahaan. Visinya menjadi perusahaan gas nasional terkemuka dan terpercaya berstandar kelas dunia dalam menyediakan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi. Kemudian misinya menjalankan bisnis gas di bidang mainstream, downstream, dan usaha pendukung lainnya yang berkomitmen untuk meningkatkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan dengan melakukan: pertama, niaga gas bumi dan LNG sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Kedua, penyedia infrastruktur gas bumi dan LNG secara terintegrasi. Ketiga, pengusaha kegiatan jasa pendukung penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi melalui pemilihan teknologi yang tepat guna. Keempat, pengembangan bisnis melalui pemanfaatan gas bumi untuk industri berbasis gas dan turunnya. Lalu kemudian struktur organisasi bisa dilihat dari gambar di atas, direktur utama dan jajaran-jajaran lainnya. Lalu dasar hukum perusahaan gas negara, yaitu pertama, Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01-MBU-2011 tentang penerapan tata kelola pengusahaan yang baik atau good corporate governance pada badan usaha milik negara. Lalu kedua, Peraturan Menteri BUMN nomor PER-01-MBU-2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik good corporate governance pada badan usaha milik negara. Ketiga, Surat Keputusan Sekretariat Kementerian BUMN nomor SK16-MBU-2012 tentang indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penetapan tata kelola perusahaan yang baik good corporate governance pada badan usaha milik negara. Lalu keempat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Lalu kelima, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat sebagai SEOJK nomor 32/SEOJK.4/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Kemudian ruang lingkup perusahaan gas negara ini sesuai pasal 3 Anggaran Dasar PGN sebagaimana terakhir diubah dengan Akta nomor 85 tanggal 25 tahun 2020 yang dibuat di hadapan Notaris IR Nanete Cahyani Handari Adiwarsito HSH, Notaris di Jakarta. Kegiatan usaha PGN adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan usaha hilir bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengelolaan, pengangkutan, penyimpangan, dan niaga. Lalu kedua, perencanaan, pembangunan produksi, penyaluran, dan distribusi gas negara buatan atau gas hidrokarbon. Ketiga, pengelolaan bahan bakar yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar di mana pembuatannya disertai peningkatan mutu gas seperti pemurnian, pencampuran, dan proses lainnya yang dihasilkan dari gas alam, karbonisasi dan gasifikasi batu bara atau bahan hidrokarbon lain, termasuk proses regasifikasi LNG
atau KBLI 35201. Penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi lebih dari 10 bar yang bertekanan tinggi atau antara 4 bar sampai dengan 10 bar dan yang bertekanan menengah ke bawah di bawah 4 bar baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Lalu kelima, penyaluran distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas dalam bentuk gas dan cair melalui sistem saluran dan transportasi darat maupun laut. Yang keenam, perdagangan gas dalam bentuk gas cair kepada konsumen melalui saluran dan transportasi darat maupun laut. Yang ketujuh, perdagangan gas dalam bentuk gas dan cair melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasiannya pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas. Lalu ke-8, pengangkutan gas dalam bentuk gas dan cair dari produsen ke tempat konsumen dengan saluran pipa maupun moda transportasi darat dan laut, dasar fee atau kontrak. Yang ke-9, pengoperasian gardu pompa. Yang ke-10, penyimpanan gas dalam bentuk gas dan cair sementara sebelum gas tersebut dikirim ke konsumen. Yang ke-11, perdagangan bahan bakar gas dan cair serta produk sejenisnya dalam skala industri maupun retail. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang perusahaan gas negara. Di sini saya Putri Oktanianovit akan menjelaskan mengenai indikator kinerja KPI saat ini dan peta strategi. Penilaian KPI tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN nomor per strip 11/MBU/11/2020 tentang kontrak manajemen tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara tanggal 23 November 2020. Sebagai subholding gas, KPI perusahaan disusun menggunakan kerangka atau framework KPI direksi secara individual sebagaimana Permen BUMN nomor per strip 11/MBU/11/2020 yang terdiri atas: yang pertama, KPI bersama atau bobot 40% adalah variabel KPI dalam KPI direksi kolegial perusahaan yang disepakati menjadi tanggung jawab secara kolegial bersama. Dan yang kedua, KPI direktorat atau subholding dengan bobot 60% merupakan variabel KPI yang mencerminkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab subholding yang memberikan kontribusi atau dukungan secara langsung pada KPI direksi secara kolegial. KPI perusahaan disetujui dan ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris, serta Kementerian BUMN. Kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja direksi dan perseroan tahun 2020 didasarkan atas capaian KPI direksi dan perseroan tahun 2020 yang dilakukan monitoring secara berkala. Oke. Berikut dapat kita lihat ikhtisar capaian tahun 2021 dari perusahaan gas negara atau yang bisa dikenal dengan KPI. Laba bersih perusahaan sebesar USD 303,8 juta, peningkatan jumlah pelanggan 34%, serta kepuasan pelanggan Customer Satisfaction Index 4,57, Customer Loyalty Index 4,60, Customer Referral Index 4,36, serta 100% ketersediaan infrastruktur. Selanjutnya, balance scorecard pada PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. Definisi dan konsep balance scorecard. Balance scorecard adalah suatu sistem manajemen strategik yang mengomunikasikan strategi perusahaan ke dalam perspektif finansial dan non-finansial untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan yang berjalan di perusahaan dengan strateginya. BSC juga didefinisikan sebagai sistem manajemen strategi dan pengukuran yang menghubungkan sasaran strategis kepada indikator yang komprehensif. Penerapan balance scorecard pada perusahaan gas negara sebagai alternatif penilaian kinerja telah menunjukkan bahwa informasi yang dihasilkan dapat membantu perusahaan dalam memperbaiki dan untuk mencapai peningkatan kinerjanya melalui penerapan balance scorecard sebagai penilaian kinerja. Perusahaan dapat mengetahui kontribusi visi, misi, serta strateginya dalam memperoleh financial return. Apakah kemampuan financial return yang dicapai merupakan faktor laki atau sustainable? Oke, selanjutnya ada strategi perusahaan. Di sini saya akan menyebutkan 7 program strategi yang akan dilaksanakan PGN dalam Sabta PGN, yaitu
Yang pertama ada PGN Sayang Ibu, yang kedua ada PGN mendukung industri khusus, yang ketiga ada PGN untuk listrik nasional, yang keempat ada PGN retail dan industri umum, yang kelima ada PGN sektor maritim, yang keenam ada PGN sektor darat, dan yang ketujuh ada PGN masuk desa. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi indikator kinerja perusahaan gas negara KPI saat ini dan realisasinya. Yang pertama, perspektif bisnis internal. Perspektif bisnis internal dalam bidang operation, objektifnya yaitu penghematan penggunaan dana investasi, measure-nya itu menghitung pemasukan dan pengeluaran, targetnya itu meminimalisir dana yang kurang mendesak. Yang kedua ada objektifnya mengoptimalkan alokasi gas, measure-nya itu tingkat pengoptimalan distribusi, dan targetnya itu meningkatkan ketepatan distribusi. Yang kedua, dalam bidang innovation, yang objektifnya yaitu meningkatkan laba bersih, measure-nya itu tingkatan penjualan produk, dan targetnya itu meningkatkan pendapatan perusahaan. Oke, dalam perspektif pelanggan itu yang pertama bidang core, objektifnya itu kemampuan tanggap dalam menindaklanjuti keluhan. Measure-nya itu tingkat kepuasan pelanggan, dan targetnya itu meningkatkan responsibilitas kepada pelanggan. Selain itu meningkatkan customer satisfaction, loyalty, dan referral index. Yang kedua itu objektifnya itu menarik pelanggan baru. Measure-nya itu kenaikan jumlah pelanggan, targetnya itu meningkatkan jumlah pelanggan yang awalnya meningkat dari 34% di tahun 2021. Yang ketiga objektifnya itu meningkatkan mutu pelanggan. Measure-nya itu tingkat kenaikan mutu, targetnya itu mempertahankan pelanggan serta memperluas jangkauan. Nah, yang keempat itu meningkatkan kemampuan pangsa pasar. Measure-nya itu market share, dan targetnya meningkatkan pangsa pasar di seluruh Indonesia. Yang kedua di bidang performance. Objektifnya itu menjadi manfaat energi baik, measure-nya itu survei pelanggan, dan targetnya itu meningkatkan kualitas sebagai sumber kebutuhan masyarakat. Oke, yang ketiga perspektif keuangan. Perspektif keuangan dalam bidang revenue growth. Objektifnya itu meningkatkan pendapatan bersih, measure-nya itu pendapatan bersih, dan targetnya 25% didapat dari pendapatan tahun dikurang pendapatan per tahunnya sebelumnya per pendapatan tahun kali 100%. Sales growth ratio-nya itu objektifnya peningkatan penjualan, measure-nya itu pendapatan bersih, targetnya itu 30%. Formula yang didapat adalah cost of goods sold per dibagi total penjualan dikali 100%. Yang ketiga itu di bidang asset utilization, objektifnya itu meningkatkan return on investment, measure-nya itu return on investment, targetnya itu 5%, yaitu didapat dari laba setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu di bidang retensi karyawan, objektifnya itu mempertahankan karyawan yang potensial, measure-nya itu turnover karyawan, targetnya itu menyiapkan SDM yang memiliki loyalitas tinggi terhadap perusahaan. Oke. Selanjutnya di bidang produktivitas pegawai, ada pelatihan karyawan sebagai objektif, measure-nya itu tingkat lamanya masa diklat, dan targetnya menciptakan karyawan yang terampil. Yang kedua ada kemampuan menghasilkan barang produksi, measure-nya itu kemampuan tenaga kerja, dan targetnya itu menciptakan sumber daya manusia yang cepat dan tepat. Dalam bidang kepuasan pegawai, objektifnya itu tingkat kepuasan pegawai, measure-nya itu indeks kepuasan pegawai, dan targetnya itu membangun rasa nyaman dan aman perusahaan sebagai tempat bekerja. Oke, rekomendasi indikator kinerja yang baru. Yang pertama ada perspektif bisnis internal. Di bidang operation, objektifnya itu ada 3. Yang pertama, mengelola dan memperluas jaringan gas. Measure-nya itu pengoptimalan pemakaian jaringan gas yang baik. Dan targetnya itu, target yang ingin dicapai memasang pipa sepanjang lebih kurang 7.600 km. Nah, yang kedua, objektifnya itu mengalokasikan waktu dan biaya pemeliharaan dari infrastruktur. Measure-nya itu tingkat pengoptimalan infrastruktur, targetnya itu mencapai waktu dan biaya optimal dari pembangunan infrastruktur tersebut. Yang ketiga, mengalokasikan bisnis dengan optimal. Itu sebagai objektif, measure-nya itu tingkat distribusi gas, transmisi gas, serta upaya regasifikasi.
Targetnya itu mencapai target yakni distribusi gas sebesar 19%, transmisi gas sebesar 2%, dan regasifikasi sebesar 36%. Dalam bidang innovation, objektifnya itu ada dua. Yang pertama menjadi manfaat energi baik, measure-nya itu survei pelanggan, dan targetnya itu meningkatkan kualitas sebagai sumber kebutuhan masyarakat. Yang kedua, membandingkan antara target yang ingin dicapai sebagai objektif, measure itu mengukur perbandingan targetnya itu agar tercapai target dan dapat mengetahui target yang belum tercapai. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Tiara Ayodhya Maharani Sembiring. Terima kasih. Saya Tiara Ayodhya Maharani Sembiring. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai laporan balance scorecard pada PT Perusahaan Gas Negara. Saya di sini akan melanjutkan mengenai rekomendasi indikator kinerja yang baru, yang dimana dari segi perspektif bisnis internal sebelum sudah dijelaskan oleh teman saya, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dari segi perspektif pelanggan. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada bagian core dan performance. Nah, masing-masing dari ini dia ada bagian objektif, measure, dan target. Dari bagian core sendiri dia terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu objektifnya adalah kemampuan tanggap dalam menindaklanjuti keluhan. Measure-nya adalah tingkat kepuasan pelanggan, dan targetnya adalah meningkatkan responsibilitas kepada pelanggan. Yang kedua yaitu ada di bagian objektif adalah menarik pelanggan baru. Measure-nya adalah kenaikan jumlah pelanggan, dan targetnya adalah meningkatkan jumlah pelanggan. Yang ketiga yaitu objektifnya adalah meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Measure-nya adalah tingkat kenaikan pelayanan, dan targetnya adalah mempertahankan pelanggan serta memperluas jangkauan dengan pelayanan yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu bagian objektifnya adalah meningkatkan kemampuan pangsa pasar. Measure-nya adalah market share, dan targetnya adalah meningkatkan pangsa pasar di seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu ada bagian performance. Di sini objektifnya adalah menjadi manfaat energi yang baik. Measure-nya adalah survei pelanggan, dan targetnya adalah meningkatkan kualitas sebagai sumber kebutuhan masyarakat. Dari segi perspektif keuangan, di sini dia juga terbagi menjadi 3, dan dia ada bagian objektif, measure, target, dan formulanya. Yang pertama yaitu ada debt to equity ratio. Di sini dia objektifnya adalah rasio utang yang terhadap modal. Measure adalah risiko struktur keuangan perusahaan. Targetnya adalah 28%, dan formulanya adalah total liabilitas dibagi total shareholder equity dikali 100%. Dari sales growth ratio, di sini objektifnya adalah peningkatan penjualan, measure-nya adalah pendapatan bersih, dan targetnya adalah 30%. Formulanya adalah COGS dibagi total penjualan dikali 100%. Dan yang terakhir yaitu ada current ratio. Di sini dia objektifnya adalah rasio lancar, measure-nya adalah kemampuan bisnis untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, dan targetnya adalah 15%. Formulanya current asset dibagi current liabilities dikali 100%. Dari segi perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yang pertama yaitu ada produktivitas pegawai. Objektifnya adalah pelatihan karyawan, measure-nya adalah tingkat lamanya masa diklat, targetnya adalah menciptakan karyawan yang terampil. Objektifnya yang kedua yaitu ada kemampuan menghasilkan barang produksi, measure-nya adalah kemampuan tenaga kerja, dan targetnya adalah menciptakan sumber daya manusia yang cepat dan tepat. Yang kedua yaitu dia ada bagian kepuasan pegawai. Objektifnya adalah tingkat kepuasan pegawai, measure-nya adalah indeks kepuasan pegawai, dan targetnya adalah membangun rasa nyaman dan aman perusahaan sebagai tempat bekerja. Oke, selanjutnya di sini ada mengenai strategik manajemen PT Perusahaan Gas Negara per target di tahun 2022. Yang pertama yaitu dari segi perspektif bisnis internal. Di sini dia terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mengelola sekitar 7.600 lebih kilometer panjang pipa jar gas. Yang kedua yaitu mengelola sekitar 6.811,90 km jaringan pipa distribusi dan transmisi. Dan yang terakhir yaitu mengelola sekitar 4.017,60 km jaringan pipa subsidiaries, yaitu ada TGI, PLI, KJG, NR, dan Pertagas. Dari segi perspektif pelanggan, di sini dia ada sebanyak 62% itu adalah korporat, 37% adalah retail, dan 1% adalah gas kota. Yang ketiga dari segi perspektif keuangan, Direktur Utama PGN M. Haryo Yunianto menuturkan pada semester 1 2022 PGN itu berhasil melanjutkan kinerja positif seiring upaya strategis perseroan dan pemulihan kinerja operasional berhasil memberikan kontribusi positif kepada kinerja keuangan.
Yang nomor 4 yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ini dia mengelola 96% dari infrastruktur hilir gas bumi yang sudah terbangun dan beroperasi. Yang kedua yaitu menargetkan jumlah perwira subholding gas menjadi 1.350 orang dari yang sebelumnya cuma 1.294 orang. Ini berdasarkan dari laporan tahunan gas negara tahun 2021. Yang terakhir yaitu adalah menargetkan jam kerja aman. Selanjutnya yaitu ada tentang peta strategi baru. Dari segi pertama yaitu dari segi perspektif bisnis internal, yaitu adalah mengelola dan memperluas jaringan gas, mengalokasikan waktu dan biaya pemeliharaan infrastruktur yang ada di perusahaan gas negara, dan mengalokasikan bisnis secara optimal dengan cara memberikan target dan mendistribusikan gas, transmisi gas, dan regasifikasi. Yang kedua yaitu dari segi perspektif pelanggan, yaitu ada kemampuan tanggap dalam menindaklanjuti keluhan, memberikan layanan prima kepada pelanggan dan calon konsumen melalui konsiliasi dan kunjungan rutin ke tempat pelanggan. Yang ketiga yaitu ada dari segi perspektif keuangan. Di sini ada mengoptimalkan penggunaan modal kerja guna mencapai keuntungannya sebesar-besarnya. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja penjualan dan operasi yang solid dan menambahkan portofolio pelanggan yang merupakan salah satu manfaat dari sinergi holding migas. Dan dari segi perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di sini dia ada meningkatkan kepuasan pegawai dan memberikan pelatihan kepada karyawan baru sehingga terciptanya karyawan yang terampil. Nah, sebelumnya perusahaan gas negara ini nggak memiliki peta strategi. Jadi kami membuat peta strategi yang baru itu dari sudut pandang perspektif sebelumnya, yaitu dari keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Pembuatan peta strategi baru ini didapat dari penggabungan dari KPI lama dan KPI baru yang kami buat sendiri sehingga menghasilkan peta strategi baru, yaitu beberapa manfaat dari pemetaan strategi, ada menetapkan tujuan, keuntungan, dan pelanggan yang jelas, memvisualisasikan hubungan antara berbagai ide dan menunjukkan berbagai ide-ide dapat menyebabkan hasil tertentu, serta memberikan titik awal untuk setiap masing-masing divisi dan melihat bagaimana mereka cocok dengan strategi keseluruhan. Nah, kesimpulan dan sarannya yaitu kesimpulannya adalah banyak informasi-informasi yang terdapat dalam penilaian kerja dengan balance scorecard yang dibutuhkan dan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan untuk mencapai keberhasilan usahanya. Berikut ini saya akan membacakan dari analisis SWOT atau SWOT pada PT PGN Persero. Dari kekuatannya itu adalah ada branding image sebagai gas kita dan brand recognition dan semakin meluas dan positif, dikenal sebagai energi yang aman, efisien, dan modern. Yang ketiga yaitu ada dari pelayanan prima, dan yang terakhir adalah kemudahan dalam pembayaran gas. Dari kelemahannya yaitu terdapat pipa yang belum terintegrasi, dan kelemahan PGN itu di tengah persaingan bisnis gas bumi ini di Indonesia adalah ketergantungan kepada produsen gas bumi, kondisi infrastruktur yang peralatannya sudah tua, serta adanya inefisiensi perusahaan. Dari peluangnya yaitu pangsa pasar dan permintaan kebutuhan gas bumi itu yang terus meningkat, dari barrier to entry yang cukup kuat, dan kontinuitas pasokan gas. Dari ancamannya itu terjadinya bencana alam seperti longsor dan adanya ketersediaan jaringan pipa yang belum menjangkau ke lokasi-lokasi tertentu termasuk pada proyek pembangunan. Nah, sarannya yaitu kondisi lingkungan bisnis global yang diwarnai dengan tingkat persaingan yang tinggi, mendorong perusahaan untuk senantiasa tanggap terhadap perusahaan yang terjadi agar tujuan perusahaan sebagai institusi pencipta kekayaan tercapai. Dari balance scorecard yaitu adalah alat yang tepat untuk penilaian kinerja karena balance scorecard ini memberikan informasi tentang keberhasilan strategi dan operasi bisnis perusahaan secara komprehensif, bukan hanya dari aspek keuangan namun juga keseluruhan aspek yang terlibat dalam berpengaruh secara signifikan terhadap proses bisnis secara keseluruhan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila ada salah kata tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.